Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skefrani Manembu, NIM saya 17370010. Saya akan mempresentasikan hubungan antara lokasi usaha, proses produksi, dan luas produksi berdasarkan data relevan. Lokasi usaha adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Menurut Ciptono mengemukakan bahwa lokasi usaha adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Menurut paradigma saya, lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan karena lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan usaha tersebut. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Ada 3 tujuan dari strategi lokasi, yaitu pertama, bagi industri, untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi retail dan profesional service, untuk maksimasi revenue. Pemilihan lokasi retail dan profesional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Faktor-faktor pemilihan lokasi usaha: yang pertama, letak pasar. Kedua, letak sumber bahan baku. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Keempat, ketersediaan tenaga listrik. Kelima, ketersediaan air. Keenam, fasilitas pengangkutan. Ketujuh, fasilitas perumahan, pendidikan, perbelanjaan, dan telekomunikasi. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan pencegahan kebakaran. Yang kesembilan, peraturan pemerintah setempat. Kesepuluh, sikap masyarakat. Ke-11, biaya dari tanah dan bangunan. Ke-12, luas tempat parkir. Ke-13, saluran pembuangan. Ke-14, kemungkinan perluasan. Dan ke-15, lebar jalan. Dan itu adalah faktor-faktor pemilihan lokasi usaha. Metode penilaian lokasi. Kegiatan dalam menentukan lokasi usaha tidaklah mudah, yaitu selain memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan usahanya, juga harus menilai dan memilih mana lokasi usaha yang paling strategis dari beberapa alternatif karena lokasi usaha. Menurut Edi Harjanto, terdapat beberapa faktor metode yang sering digunakan dalam pemilihan suatu lokasi perusahaan, yaitu pemeringkatan faktor, analisis nilai ideal, analisis ekonomi, analisis volume biaya, pendekatan pusat gravity, dan metode transportasi. Teknik analisis data. Reduksi data mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, di samping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna
dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan hipotesis kerja. Pada mulanya, kesimpulan tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan. Akan tetapi, dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. Proses produksi dan luas produksi. Produksi adalah penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Macam-macam wujud proses produksi. Yang pertama ialah proses kimia, proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Yang kedua, proses perubahan bentuk adalah proses produksi dengan merubah bentuk. Yang ketiga, proses assembling, yaitu proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Yang keempat, proses transportasi, yaitu proses produksi menciptakan perpindahan barang. Dan yang kelima, proses penciptaan jasa-jasa administrasi, yakni proses produksi berupa penyiapan data informasi yang diperlukan oleh jasa administrasi tersebut. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ialah proses produksi terus-menerus. Yang disebut terus-menerus ialah proses produksi yang terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Yang kedua ialah proses produksi terputus-putus. Yang dimaksud adalah proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Ketiga, definisi manajemen produksi. Menurut oleh Agus Ahyari, merupakan proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian dari produksi dan proses produksi. Oleh Sukanto, merupakan usaha mengelola dengan cara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang ada. Keempat, tujuan manajemen produksi. Memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pengembangan produksi adalah penelitian terhadap produk yang telah ada, bentuk dikembangkan lebih lanjut agar mempunyai kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai konsumen. Yang keenam ialah linear programming. Salah satu cara atau metode untuk menentukan kombinasi produksi yang paling optimal. Problem yang dapat diselesaikan terbatas pada problem yang mempunyai batasan linear serta mempunyai fungsi yang lancar. Luas produksi adalah kapasitas yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dapat diukur dengan kapasitas mesin, penyerapan bahan baku, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja, jumlah jam mesin, dan unit keluaran. Yang pertama, luas perusahaan dapat diukur dengan yang pertama ialah bahan dasar yang digunakan, yang kedua barang yang dihasilkan, yang ketiga peralatan yang digunakan, dan keempat jumlah pegawai yang dipekerjakan. Yang kedua, hubungan luas produksi dengan biaya. Yang pertama, biaya variabel. Yang dimaksud biaya variabel adalah biaya yang berubah tergantung volume produksi. Terdiri dari biaya variabel progresif, biaya variabel proporsional, dan biaya variabel regresif. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan perubahan volume produksi. Ketiga, biaya persatuan. Biaya persatuan adalah biaya total dibagi jumlah barang yang diproduksi. Semakin besar jumlah yang diproduksi, maka biaya persatuan makin kecil, dan begitu pun sebaliknya.
Dan ketiga, kendala dalam mencapai luas produksi maksimal. Terdapat 3 faktor, yaitu pertama, faktor tidak dapat dibagi-bagi alat produksi tahan lama. Yang kedua, berlakunya hukum hasil yang bertambah dan berkurang. Dan yang ketiga, berlakunya hukum guna batas yang berkurang. Keempat, penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi mempunyai 3 pokok poin. Yang pertama ialah pendekatan konsep MC dan MR. Yang pertama, marginal cost adalah tambahan ongkos sebagai akibat dari adanya tambahan suatu produk. MR adalah tambahan penghasilan sebagai akibat tambahan suatu produk. Perbandingan antara besarnya tambahan biaya MC dengan tambahan penghasilan MR dapat membantu menentukan luas produksi yang paling menguntungkan. Kedua, pendekatan konsep BEP. Dalam pendekatan konsep BEP ini terdapat hubungan volume produksi, biaya, dan laba. Metode Simplex. Metode Simplex ini digunakan untuk menentukan kombinasi 2 atau lebih barang yang dihasilkan perusahaan agar keuntungannya bisa tercapai dengan maksimal. Faktor-faktor yang membatasi luas produksi. Yang pertama ya kapasitas mesin, bahan dasar, uang kas yang tersedia, dan permintaan. Data relevan. Data relevan adalah data yang ada hubungannya langsung dengan persoalan yang sedang diteliti. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah, karena hal itu menyangkut masa mendatang yang akan dihadapi perusahaan yang sering diliput ketidakpastian. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, sehingga masa yang akan datang yang relevan dengan keputusan dari data tersedia. Dalam hal ini, perusahaan yang dihadapkan pada ketidakpastian yang menyangkut masa depan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan harus mampu memprediksikan kapan kondisi dari usaha-usaha yang akan dilakukan pada masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian itulah dibutuhkan informasi. Informasi yang ada di perusahaan datang dalam bentuk yang berlainan sehingga ditemui kesulitan untuk memilih mana yang paling tepat untuk suatu pengambilan keputusan. Untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat, memilih alternatif tindakan yang terbaik. Di antaranya alternatif yang tersedia dibutuhkan perhitungan biaya menggunakan berbagai metode biaya. Salah satunya adalah biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan atau relevant cost adalah biaya yang terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Menurut Sodikin, 2 kriteria akan terjadi dan berbeda harus dipenuhi agar suatu biaya disebut biaya relevan. Oleh karena adanya 2 kriteria itu, biaya relevan harus dipertimbangkan di dalam membuat keputusan. Hal ini menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk mengevaluasi informasi akuntansi yang relevan, sehingga perusahaan dapat memilih alternatif yang tepat dan memperoleh laba yang tinggi dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.